Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivia Oktarina, NIM 19121164 dari kelas 3C S1 Keperawatan. Saya di sini akan membacakan mapping saya tentang gagal jantung, yaitu yang pertama ada definisi gagal jantung, kegagalan jantung dalam memompakan darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Lalu lanjut ke gagal jantung, yaitu ada etiologi gagal jantung, yaitu ada 3. Yang pertama penurunan kontraktur mikro, yang kedua peningkatan kerja mikro berlebihan, kebutuhan tubuh meningkat. Lalu klasifikasi dan fungsional gagal jantung, yaitu ada 3. Asimptomatis kelas 3. Lalu yang kedua gejala muncul pada aktivitas berat kelas 2, gejala muncul pada saat istirahat kelas 4. Lalu kegagalan arah belakang dan depan, kegagalan akut dan kronik, kegagalan sisi kanan dan kegagalan sisi kiri, sindrom curah jantung rendah, sindrom curah jantung tinggi, disfungsi sistolik dan distol. Lalu di sini ada manifestasi klinik gagal jantung, yaitu terbagi dari 9. Yang pertama ada kelemahan, dyspnea, takdium, noksteria, edema, perubahan kulit, penurunan memori dan perhatian, nyeri dada, dan penurunan berat badan. Lalu lanjut ke patologi dan pelaksanaan gagal jantung, yaitu terbagi dari 6 macam, yaitu penurunan volume intravaskular, penurunan venous rectum, penurunan arterion, meningkatkan penurunan gas dan oksigenasi, meningkatkan fungsi jantung. Lalu yang keenam mengurangi kecemasan. Lalu ada komplikasi gagal jantung, yaitu terbagi dari 9 macam. Yang pertama kerusakan atau kegagalan ginjal, yang kedua masalah katup jantung, yang ketiga kerusakan hati, yang keempat serangan jantung dan stroke, yang kelima efusi atau pleura, yang keenam adalah atremia, yang ketujuh trombos atau ventrikuler kiri, yang ke-8 shock kardiogenik, yang ke-9 adalah edema baru. Lalu saya akan masuk ke asuhan keperawatan atau diagnosa keperawatan. Terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakkeseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, kecemasan umum, telah banting lama, imogenatif, gaya hidup santai. Yang kedua kelemahan atau kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan perhubungan laju filtrasi glomerulus, penurunan curah jantung, peningkatan produksi ADH, rotasi sodium dan air. Resiko tinggi gangguan pertukaran membran kapiler alveoli, seperti penumpukan atau perpindahan cairan ke interstisia atau alveoli. Yang keempat ialah resiko tinggi gangguan integritas kulit berhubungan dengan tirah, baring, lama, edema, penurunan perfusi jaringan. Yang kelima gangguan pola tidur berhubungan dengan dyspnea noksular, kejutan dalam memilih posisi tidur, noksoria, kelemahan berhubungan dengan dyspnea, ancaman kematian. Baiklah, cuma sampai sini yang bisa saya bacakan mapping gagal jantung saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.